yaitu pengusaha-pengusaha muda. Muda. Emang pengusaha selalu muda? Enggak, makanya itu. Pengen beli dong? Iya kan? Pete kan? Pete. Kan bikin pete itu susah biasanya sekarang. Pete itu kan ada siupnya kan? Ini dijual. Tolong. Aku tuh dari tadi nunggu ini larinya kemana nih gitu. Ntar editornya kan Dani gitu. Dia bisa nambah-nambahin teks yang bagus di sini gitu. Tiba-tiba ada gambar nada lewat. Wah, gitu. Pun ketika misalkan nggak sadar dia belum punya NPWP, akan ketahuan di situ kan. Tapi statusnya non efektif gitu. Iya kan? Cia. Gitu maksudnya lawakannya dari tadi mau itu loh Mas. Bisa dipergunakan tarif PP 23 tahun 2018 yang dimana tahun 2022 ini kalau omset teman-teman belum sampai 500 juta teman-teman nggak perlu bayar pajak. Kalau dia milih itu ya. Kalau milih itu kan. Nah, kalau bisa paham? Ada mana nih? Ada mana nih? Siap. Udah merah. Oke, 1, 2, 3. Selamat datang di Siniar Warga Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore semuanya. Halo. Hai. Apa kabar Lala? Alhamdulillah. Setelah bekerja seharian, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol. Udah lama ya? Enggak sih, episode lah. Kitanya yang udah lama nggak ngobrol-ngobrol bareng karena sebetulnya kalau episode mas setiap minggu sekali keluar kan gitu. Ini berhubung episodenya habis, jadi kita take lagi. Nah, kembali lagi dengan aku Anan dan Aku Vera. Saya Nani. Dani. Apa dong? kita adalah sebagian kecil dari kelompok penyuluh dari KP Pertama Ciamis yang pada hari ini akan membicarakan sebuah hal yang kayaknya lagi banyak sekali dibicarakan sama manusia-manusia di muka bumi ini, yaitu pengusaha-pengusaha muda. Emang pengusaha selalu muda? Enggak, makanya itu kan sekarang ya ini kan lagi sangat tren gitu. Pengusaha-pengusaha muda tuh banyak yang keluar, maksudnya di seumuran Bener. kita bertiga. Oke. Enggak. Emang di seumuran kita nih, kita aku, kamu, Vera, Kamu. dan angkatannya Mbak Nana. Ini memang lagi banyak gitu kan pengusaha-pengusaha muda tuh, dan yang paling sering kan satu kopi Betul. ya kan. Kopi itu udah banyak banget kayaknya pengusaha anak-anak muda gitu, bahkan yang umurnya di bawah kita pun juga sudah banyak. Terus usaha apa lagi ya selain itu, misalnya produsen kaos misalnya kan, punya distro kaos, yang punya distro kaos yang punya 1626 ngecek jam biasa. Ntar kan kita stopnya kan biasanya 15 menit beres kan. Kita nggak pengen lebih kan, kelamaan soalnya kalau 15 menit lebih. Kita 1626 mulainya. Dari apa namanya? Gimana tadi? Pengusaha. Karena pengusaha kaos juga banyak, konveksi gitu kan. Terus Reseller ya. reseller itu juga mulai banyak. Marketplace ya. Betul, marketplace. Jual hewan juga banyak kan. Sorabi juga ada. Jual sorabi. Ya kan? Ada sih. Oh iya benar, frozen sorabi. Oh ada juga ya? Emang ada Nggak tahu. Ada frozen sorabi? pancake sih yang tahu. Pancake ya. Pancake. Sebenarnya sorabi pada dasarnya kan Iya sih sama. pancake dengan kearifan lokal ya. Iya benar. Ya banyak lah, maksudnya usaha-usaha yang memang yang dikawali oleh anak-anak muda Dan angkatan legal ya. 86 sampai 96 gitu. Barang-barang produk yang legal kan? Dan legal. Iya dong. Harus dibatasi. Mancing mulu deh. Kita nggak mungkin ngomongin yang ilegal kan? Betul Jelas sih. kan? Betul. Nah, kita seperti biasa sebagai penyuluh pajak yang baik. Kita akan membicarakan hal tentunya terkait perpajakannya gitu. Betul. Sebetulnya apa sih yang harus dilakukan sama pengusaha-pengusaha muda ini yang kebanyakan mungkin ya masih belum tahu tentang perpajakannya itu seperti apa gitu. Mungkin dimulai dari
punya NPWP-nya syaratnya harus apa saja, terus daftar NPWP-nya bagaimana. Setelah itu nanti punya kartunya seperti apa, pajak yang harus dilaksanakan, dibayar, kewajibannya apa saja, laporan SPT-nya seperti apa, tarifnya berapa dan segala macam. Sampai nanti kalau misalnya aku barusan lihat di TikTok tadi banyak orang yang heboh tiba-tiba dapat surat cinta dari pajak. Nah, itu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, itu kita akan bahas itu pada hari ini. Yang mana nanti akan dibahas oleh dua narasumber hebat kita. Ya Mas Dani ya, kan kita di sini kan sebagai penghibur, peramai ya kan. Pokoknya yang nanya-nanya gitu kan. Nah, nanti kita akan banyak nanya sama mbak-mbak kita ini. Ada Mbak Vera sama Mbak Nani, kita akan nanya-nanya banyak. Nah, dimulai dari pertanyaan pertimi. Pertama. Benerin kan? Iya gitu Oh, loh, dibenerin. peka gitu. Di pertimi pertama gitu. Nah, syarat untuk bikin NPWP usaha itu apa aja? Silakan. Siapa Bu Vera dulu ya? Silakan Wer. Apa tuh Mbak Vera? Nah, biasanya yang kalau pengusaha ini sudah nyata-nyata melakukan kegiatan usaha, itu sebenarnya wajib untuk mendaftarkan NPWP setelah 1 bulan setelah usahanya nyata-nyata dilaksanakan. Paling lama ya itu ya. Paling lama. Jadi misalkan 1 bulan, misalkan tanggal 15 Juni, usahanya udah benar-benar jalan nih. Belum yang hanya cuma nyiap-nyiapin gitu. Udah ada transaksi mungkin ya. Udah mulai jualan lah gitu. Iya, udah mulai jualan. Berarti 1 bulan setelah tanggal 15 Juni. Itu wajib, paling lama ya. Biar nggak dapat surat cinta. Paling lama 15 Juli. Iya. Oke. Nah, tapi pada kenyataannya baik. Langsung dioperin. Pada kenyataannya kan banyak yang sering lupa, Mbak, gitu. Kalau misalnya lupa itu terus apakah nggak boleh daftar ataukah harus segera daftar ataukah daftar nanti kena denda dan lain segala macamnya itu seperti apa gitu. Ya, Mas Dani gimana jawabannya? Katanya tadi saya bukan narasumber. Bisa diulang pertanyaannya? Nggak. Tapi gini ya, kalau misalkan lupa, kita sudah bekerja sama dengan bank ya biasanya ya. Maksudnya bukan bank sih, dengan segala pihak ketiga lah, bank atau dinas-dinas gitu ya, perizinan, harus NPWP-nya aktif ya. Dan maksudnya gini, ketika misalkan tadi 1 bulan nggak daftar nih, dia nggak daftar secara self assessment lah, secara mandiri ya. Nah, dalam beberapa waktu kan pasti ketahuan, ya. Ketahuan dalam arti si bapak ini udah punya usaha tapi kok belum didaftarin gitu. Ya akhirnya kita daftarkan secara jabatan ya. Bisa didaftarkan Secara jabatan. Dan itu untungnya enaknya kita sekarang bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi kalau misalkan ngurus apapun misalkan ke bank deh, pinjam gitu ya, kan ada syarat NPWP ya dan harus aktif. Pun ketika misalkan nggak sadar dia belum punya NPWP, akan ketahuan di situ kan. Tapi statusnya non efektif gitu. Kayak iya kan bisa jadi ya. Bisa jadi sih. Bisa jadi lah. Beberapa kan kesini saya udah daftar kok tiba-tiba saya punya NPWP padahal saya belum pernah daftar. Ya itu karena bapak udah punya usaha tapi kok nggak daftar NPWP, makanya kita terbitkan secara jabatan. Nah, misalnya nih syaratnya udah disiapin kan, tadi kan syaratnya yang penting 1 usahanya udah mulai gitu ya, jelas kan? Atau misalnya belum mulai pun boleh enggak? Belum mulai terus kita daftar NPWP dulu, boleh aja kan? Boleh. Cuman kalau misalnya sudah jalan 1 bulan, itu waktu maksimal buat daftar NPWP-nya gitu kan. Syaratnya Sebenarnya kalau orang pribadi kan syaratnya untuk daftar secara online ya, karena kan sekarang nggak bisa datang ke KPP jadi harus online ya. Jadi syaratnya sebenarnya cukup email udah sama punya KTP. karena nanti KTP juga otomatis validasi dari situ ya. KTP otomatis validasi di IREK ya, KTP sama kakak perlu Nomor nomornya. kakak. Yang pertama ya harus ada email yang aktif karena kita harus buat akun terlebih dahulu di IREK-nya gitu ya.
Udah itu doang. Jadi daftarnya lewat online. Ya, Pakai lewat DJP online. apa namanya? irek.pajak.go.id. Tulisannya EREG ya. Kita bisa lihat di atas atau di bawah. Nambahin kerjaan bae ini sih, Bu. Iya. Jalannya. Enggak karena tulisannya itu udah. Biasanya nggak dieditin sih. Ya, biasanya nggak dieditin, capek. Nah, Eko Romeo Eko Golf.pajak.go.id, Ya. direct.pajak.go.id. Nah, ntar kita di situ tinggal kayak ngisi formulir seperti biasa. Ya, yang pertama buat akun terlebih dahulu kan, Oh kita iya, daftarin bener, buat akun emailnya. dulu. Yes, betul. Nanti ada link aktivasi. Apa Dani? Apa itu tadi? Ada sobekan sampah. Oh iya. Bukan sama. Setelah kita dapat link aktivasi ya tinggal kita klik, kemudian login, ya udah setelah login kita isi seperti biasa. Nah, itu yang paling penting adalah kita nanti validasi nomor KTP, Nomor sama KK. nomor KK. Yap. Terus nanti kita baru di situ ada salah satu bagian yang kita suruh mengisi sumber penghasilan kita dari Ya. mana. Disitulah diisi kegiatan usaha gitu terusnya Ya, kegiatan usaha apa sih? pilihannya kan Anda dari dengan pekerjaan. dalam hubungan, Dalam hubungan pekerjaan. dalam hubungan pekerjaan. Oke, itu untuk pegawai biasanya ya. Kemudian untuk pekerjaan bebas, pekerjaan bebas, kemudian kegiatan usaha. Ada juga yang lainnya, kayaknya ada 4 deh. Gitu. Nah, ntar kita ngisi yang kegiatan usaha tuh gitu kan. Terus dipilih ntar kode usaha kita apa. Kita tinggal tuliskan misalnya kita jualan kopi gitu. Ya. Berarti perdagangan kopi, eceran dan segala macamnya. Jualan sorabi juga ya. Jualan sorabi. Bisa. Sorabi tuh kayaknya nggak ada tapi di kodenya itu ya. Sorabi tuh nggak ada ya. Pedagang, ya makanan. Makanan perdagangan acara. Makanan ringan ya. Nggak tahu deh. Enggak, tergantung Makanan, makannya ada kapan sama apa. Kalau sorabi sama nasi jadi makanan berat itu. Iya sih. Nah, Sama ini paling di akhir ya ada satu pertanyaan biasanya. Apa Bukan pertanyaan. Memilih tarif itu loh ya Mbak ya. Maksudnya tarif umum atau tarif PP23. Ada dua. Ada sebenarnya dua, kan ada dua sebelum step terakhir pakai itu. mikro. Oh iya, sorry. Sengaja sih biar nggak kedengeran nanti. Jadi ada 2 nanti pilihan yang harus dipilih ya, namanya pilihan tetap harus dipilih. Yang pertama tarif seperti dikatakan Mas Dani, kemudian yang kedua untuk aktif atau tidak. Itu yang kedua. Oh. Nah, itu harus bersedia kita menjalankan pilih. kewajiban Ya. perpajakan atau tidak. Nah, bersedia atau belum bersedia. Iya. Oh, betul belum. Ini untuk tadi ya yang misalkan belum punya usaha, belum punya kerjaan, tapi pengen punya NPWP kan. Bisa. Itu yang tidak aktif. Tapi Ya. kalau misalkan udah punya usaha ya harusnya pilih aktif sih. Kan dia udah ada kewajiban kan. Ya, kalau sudah punya Apalagi usaha harusnya omsetnya pilihnya tinggi gitu. bersedia melakukan. Kemudian yang terkait tarif, silahkan Mas Dani. Tarif itu kan ada 2 ya Mbak ya di situ ya. Kita bisa pilih tarif umum atau tarif PP23. Nah, jadi istilahnya ini fasilitas nih buat kawan-kawan semuanya. Kalau misalkan punya UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 miliar itu bisa klik yang PP23 ya. 2018 yang tarifnya tuh 0,5% dari omset. Nah, itu berlaku sejak 2018 ya Mbak ya, bulan Juli sampai Desember 2018 pun tahun Desember 2021 tahun ini juga berlaku, tapi ada revisi ya. Revisinya apa Bu Vera? Ada perbaikan. Bukan tambahan perbaikan, tambahan sih ya. Update lah. Kalau Update-nya tuh memperingan juga tau. Betul. Menikmatkan gitu, mempermudah. Jadi kan banyak dulu mungkin ya yang teman-teman dari UMKM ini, aduh masa kita tiap bulan dipotong pajak, kita profitnya nggak seberapa Pak. Misalnya ada yang jualan pulsa katakanlah kan gitu ya, misalnya untung tipis-tipis. Pengakuannya beliau-beliau ini ya, kan kita nggak tahu kenyataannya seperti apa kalau nggak ada pemeriksaan. Nah, beliau ngakunya misalnya untungnya tipis-tipis Pak, masa kita harus dipotong pajak sih gitu. Kadang-kadang kita cuma 500 atau 1.000 rupiah gitu-gitu. Nah, sekarang ada kemudahan tarifnya, yaitu Tidak dikenai tarif 0,5% jika omsetnya tidak mencapai 500 juta dalam setahun. Dan itu akumulatif. Jadi misalkan Januari 100 juta sampai Mei 100 juta. Mei berarti kan 500. yes. Nah, Juninya baru ada kewajiban bayar yang 0,5%. Betul begitu? 5% dari omset setelah 500 kan? Iya, Ya, setelah 500-nya 500. bebas. Yang 500-nya bebas. Ibarat ini kayak PTKP kali ya kalau yang karyawan. Iya, kalau karyawan kayak gitu. Lebih apa istilahnya ya? Fasilitas lah buat ini ya, buat UMKM.
Tapi kalau yang 2021 ke belakang masih ya aturan yang setengah persen dari 2021 omset. ke belakang ya masih ada setoran berapapun omsetnya. Iya betul. Gitu. Kayak tadi saya dapat wajib pajak jualan pete. Omsetnya 1 juta. Pengen sih. Tapi nggak bawa ya. Pengen beli. Pengen jualan pete. Pengen beli dong? Iya kan? Pete kan? Pete. Kan bikin pete itu susah biasanya sekarang. Pete itu kan ada siupnya kan. Ini dijual. Pete, tolong. Aku tuh dari tadi nunggu ini larinya kemana nih gitu. Oh iya, pete gitu. Diulangin lagi, nggak kedengeran tadi. Nah, ngomongin apa kita? Ya udah gitu. Udah 500 juta. Enggak, tadi kamu mau cerita Sama kayak tadi tahun 2021 punya usaha pete. Oh. Omsetnya 1 juta dikenai 0,5%. Jadi sebulan 5.000 rupiah. Kalau 2021 ke bawah ya. kalau dulu kena. Sebelum 2021 sebelum 2022 itu kena. Kalau sekarang mulai 2022 sampai kita nggak tahu kapan itu nggak dikenakan kan gitu ya. Minimal ini ya Mbak ya, sampai berlakunya PP23 dong. Ya. Sampai berlakunya PP23 itu berakhir. Kan PP23 untuk orang pribadi 7 tahun kan. Yes, Ya, betul. kalau Berarti- terdaftarnya sekarang ya berarti 7 dari 7 tahun dari sekarang. Tuh, jadi kalau terdaftarnya sebelum 2018 ya berarti dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya. Minimal sampai 2024 masih ada tarif ini kalau nggak ada peraturan yang baru ya. Ya. Gitu. Yang kedua, Apa Mbak? kan ada 2 tadi. Bapak baru jelasin yang pertama, yang PP23. Oh yang kedua tarif umum. Tarif umum. Jadi kalau misalkan tarif umum ini dia yang apa? Tidak mau memakai PP23 ya. Atau omsetnya di atas 4,8 miliar atau dia yang di bawah tapi memilih tarif umum. Tarif umum itu kan yang kita kenal ya, ada di sini nih. Yang Ntar yang edit kan soalnya Dani sendiri kan, udah ada keputusan gitu kemarin ya. Ntar editornya kan Dani gitu, dia bisa nambah-nambahin teks yang bagus di sini, gitu. Tiba-tiba ada gambar naga lewat, wah gitu. yang sampai dengan apa? Tarif progresif ya, yang tarif pasal 17 itu kan. Yang direvisi yang 2022 ada tarif baru lagi kan. Jadi tarifnya berapa aja nih? 0 sampai 50 Sampai juta. dengan 50 berapa Vera? 15 ya. 5%, 5%. 50. Oh, sekarang 0 sampai 60 ya? Yang 2022 ya. 0 sampai 60 itu 5%. Terus 60 sampai 250 juta itu 15%. 250 juta sampai 500 juta 25%. 500 juta sampai 5 miliar 30%. 5 miliar ke atas 35%. Itu yang 2022 ya. Itu yang 2022. Kalau yang tahun pajak sebelum itu masih sampai 25%. Sampai 30%. 30% Gitu. maksimal. Nah, itu tapi kan ngitungnya beda. Kalau yang PP 23 tahun 2018 itu kan dari omset. Omset. Omset itu sebenarnya pengertiannya apa sih, Mbak? Mbak ini kan banyak orang yang salah paham gitu. Kayaknya kesini tuh misalnya ditanya omsetnya berapa Pak? Aduh Pak, paling saya kecil 500.000 gitu. Terus begitu ditanyain, Bapak emang kalau misalnya sebulan belanja modalnya berapa? Modalnya 3 juta. Terus misalnya dijual dapat berapa? 5 juta misalnya. Ditanyain omsetnya jawabnya 500.000. Nah, sebenarnya omset itu kayak apa? Nah, Kalau di ketentuan PP-nya ya, PP 23 2018 itu kata-katanya peredaran bruto. peredaran bruto. Ya, berarti kan dari penghasilan kotor ya, gampangnya gitu. Jadi kalau misal tadi omset 5 juta ya. 5 juta modalnya 3 juta ya berarti perhitungannya seharusnya dari 5 juta. Seluruh 5 juta. Ya, dari 5 jutanya. Jadi bukan dikurangin modal misalkan, kemudian dikurangin lagi biaya-biaya, enggak, harusnya dari 5 Kadang-kadang jutanya. suka dikurangin biaya sekolah anak Mbak soalnya Mbak, kan gitu ya. Atau biaya cicilan ke bank, banyak Nah, kan. kadang-kadang tuh orang bilang 500.000 tuh misalnya karena sisa bersihnya tuh 500.000 gitu. Nah, salah pahamnya di situ. Padahal harusnya adalah 0,5% dari 5 juta tadi kalau yang kita contohkan gitu. Pengusaha-pengusaha muda jangan lupa ya, hitungnya dari 5 juta. Ngitungnya dari 5 juta. Deketin mikrofon. Punten ya, ini mikrofonnya cuma 2, yang 2 lagi mati soalnya. Jadi kita harus gini lah, satu-satu. Enggak, tuh kan mic-nya udah dipegang, enggak usah begitu. Jauh. Kalau yang dari Oh iya, dari mana Mas Ben? Sorry. Sekarang tadi kan Tarif kita progresif ya? ya aku enak punya stand mic yang bisa gerak-gerak. Kan tadi kan kita udah ngomongin yang PP23 itu kan dari omset. Nah, kalau yang progresif itu dari omset atau bukan?
Kalau misalkan memilih pakai tarif umum atau memang sudah diwajibkan menggunakan tarif umum ya di atas 4,8 miliar atau misalnya tadi di bawah 4,8 tapi memilih tarif umum, bukan dari omset tapi dari laba bersih. Laba bersih. Pembukuan. Jadi setelah dikurangi expand gitu ya dari penghasilan kena pajak. Iya. Jadi bukan dari omset. Tetap kena PTKP kan ya? Iya masih ada. Betul. Iya. Ada 2 pilihan ya, Mbak ya. Bisa pencatatan kan ya atau pembukuan ya. Itu untuk yang di bawah 4,8. Untuk yang di bawah 4,8 kan ya. Kalau yang di atas 4,8 berarti kan wajib pembukuan. Kalau pencatatan kan ada normanya ya tergantung Ya. usahanya. Tergantung usaha, tergantung daerah. Daerah juga. Kalau yang pembukuan ya bikin laporan laba rugi ya minimal sama neraca. Itu sih. Tapi kalau pengusaha muda sih kayaknya rapi sih harusnya. Pencatatannya Pencatatannya bagus. rapi. Kebanyakan udah pakai aplikasi juga Aplikasi gitu. di depan. Ya kan udah pada pakai Aman sih aplikasi atau yang web based atau application based gitu. Kan kita bayar juga kan udah QR apa? Iya, QRIS pakai gitu ya. QRIS. Ada mesin Tab itunya gitu. keren sih, udah canggih banget ya. Harusnya sih kalau udah canggih ya datanya rapi ya, rapi pembayaran pajaknya juga rapi. Harusnya begitu. Insya Allah Kita sih harapkan begitu. begitu. Harapan Insya begitu. Allah sih harusnya begitu. Kembali ke laptop. Usaha. Aku mau ngelawak tapi takut nggak lucu gitu. Nggak jadi. Makanya nggak jadi. Enggak antar aja deh. Minimal ini sih kalau ngelawak kayaknya yang penting lucu buat kita gak sih? Betul. Yang penting Yang penting kita ketawa. ketawa sendiri Itu, kan. sebenarnya Iya, itu sih. Yang penting Biar- pede aja dulu. Pede dulu. Masalah ketawa apa enggak belakangan. Nah, tadi kan udah dibahas juga masalah tarif ya, karena yang paling agak dirisaukan sama teman-teman itu sebetulnya tarif kan. Suka bingung ntar kalau aku punya usaha tarifnya itu sebetulnya berapa. Tadi ya bisa dibagi dua. Teman-teman kalau misalnya baru daftar NPWP dan belum 7 tahun setelah daftar NPWP bisa dipergunakan tarif PP23 tahun 2018 yang dimana tahun 2022 ini kalau omset teman-teman belum sampai 500 juta teman-teman nggak perlu bayar pajak. Kalau dia milih itu ya. Kalau milih itu kan. Nah, kalau misalnya di atas 500 juta, teman-teman yang dikenakan pajak adalah setelah 500 jutanya. Jadi istilahnya teman-teman dapat free 500 juta nggak kena pajak gitu ya. Kalau teman-teman milih sebaliknya atau teman-teman wajib menggunakan sebaliknya, misalnya dalam kondisi omset teman-teman sudah di atas 4,8 miliar gitu, teman-teman harus menggunakan tarif yang tarif umum, katakanlah yang progresif itu dari yang 5, 15%, 25, 30 sampai 35%. Nah, teman-teman harus gunakan itu. Tapi bedanya adalah kalau yang satu pakai omset, yang satu pakai net profit. Bayangkanlah misalnya penjualan 500 juta, penjualan misalnya 3 miliar, misalnya 3 miliar tapi kita pengen pakai yang tarif umum, boleh kan? Boleh. Ntar dikurangin biaya, dikurangin modal atau harga pokok penjualan gitu ya. Dikurangin biaya-biaya yang berkenaan dengan usahanya dan yang boleh dibebankan dalam ketentuan perpajakan. Setelah itu nanti ketemu net profit atau laba sebelum pajak. Setelah itu teman-teman nanti ngitunglah di situ dari DPP-nya dikalikan tarif-tarif progresif itu. Dikurangi penghasilan tidak kena pajak dulu. Baru setelah itu teman-teman dikalikan tarif-tarifnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman gak usah takut. Untuk UMKM ini masih banyak sekali kemudahan dan keringanan sebetulnya Mas Mbak ya. Istimewa banget. Jadi teman-teman lanjutkan berkaryanya, lanjutkan usahanya, jangan sampai lupa bayar pajaknya. Laporannya gimana Mas Mbak? Kayaknya udah mau closing tadi. Iya, Mbak. aku udah closing statement. Nyiprat. Aku udah closing statement tadi. Bukan punya gue. Enggak punya aku. Enggak tahu kalau sampai ke kamu. Nah, terus laporan. Jadi setelah teman-teman Kayaknya kelewat Mbak. Misalkan nih, ada banyak pertanyaan tuh. Saya nyontrengnya PP23. Tapi kayaknya pengen tarif umum. Kalau ternyata pas daftar tuh pilihnya yang PP23. Nah, kalau setelah daftar mau ngerubah ke tarif umum bisa nggak? Kalau bisa gimana caranya, Mbak? Bisa. Dengan memberikan surat pemberitahuan keren. kepada Bisa kantor lewat pajak. DJP online. DJP online juga bisa. Ada di menu KSWP ya, KSWP. Mbak? Kemudian pemberitahuannya itu paling lambat misal tahun 2022 kita masih pakai final nih. Kita mau ganti nih 2023 mau ganti ke tarif umum. Pemberitahuannya berarti paling lambat 31 Desember 2022. Jadi ketika kita pemberitahuan di 2003 ya itu dipakainya untuk tahun berikutnya 2024 gitu. Jadi kita berarti
Ya, Cia. Gitu maksudnya lawakannya dari tadi mau itu loh Mas. Tapi nggak keluar momennya terus. Lumayan lah ya. lumayan. ya. Jadi gini. parah banget. Masuknya ini. Panselnya di sini nih. Tadi aku mau ngomong apa jadi lupa kan? Jadi ya begitu. Oh iya tadi. Oh gini, jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti ketentuan atau ganti tarif itu sebelum tahun pajak selanjutnya dimulai atau pajak sebelum berakhir. tahun pajak ini berakhir. Sama kalau udah ganti ke tarif umum nggak bisa balik lagi ke final. Oh gitu. Jadi kalau udah tarif umum nggak boleh lagi ke final. Pokoknya kalau misalnya masih bisa pakai final mah saran kita enak-enakin aja dulu gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang setelahnya juga boleh-boleh aja. Dengan syarat pencatatan atau pembukuannya harus rapi. Karena kalau nggak rapi teman-teman nanti yang pusing sendiri. Betul. Gitu boys. Terus laporan tadi gimana guys? Ya kan kewajibannya kalau usaha kan berarti ada 2 ya. Yap. Minimal ada 2. Kalau nanti dia punya pegawai berarti tambah 1 lagi ada 3. Pertama bayar final atau yang kalau memilih tarif umum berarti ada PPh pasal 25 angsuran. Tetapi untuk tahun pertama bisa nihil kalau yang pasal 25. Kemudian yang kedua itu paling lambat dibayar tanggal 15 bulan berikutnya. Oke. Kemudian yang kedua kewajibannya pelaporan SPT tahunan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Berarti kalau terdaftar sekarang tahun depan maksimal 31 Maret sudah wajib lapor SPT tahunan. Kemudian kalau punya pegawai berarti harus lapor SPT masa PPh pasal 21 minimal untuk masa pajak Desember kalau misal penghasilan pegawainya masih di bawah PTKP ya. Ya. Oke. Itu laporannya dan sekarang semuanya laporannya sudah online ya kan, lewat djponline.pajak.go.id. DJP online ya. Sebentar saya takut dikomentari ini itu masnya kampungan gitu nggak bisa bahasa Inggris misalnya. djponline.pajak.go.id ya kan. Dan semuanya sudah lewat situ dan kalau misalnya memang teman-teman ini usahawan nanti pilihnya yang e-form. Karena dan kalau boleh saran dan memang kayaknya diharuskan ya kalau e-form itu harus pakai laptop atau komputer kan minimal karena belum support di HP. Belum support di handphone. Karena kalau misalnya yang teman-teman karyawan atau pegawai itu kan bisa pakai e-filing ya, yang mana itu bisa lewat handphone. Kalau teman-teman yang e-form baik itu orang pribadi maupun badan harus pakai laptop atau komputer. PC. Begitu deh. Ada lagi nggak yang mau dibahas? Nggak ada ya. Kayaknya udah cukup semuanya itu kan udah dari awal sampai akhir teman-teman ya. Nah, tadi saya dipegangin terus bagus. Kayaknya kita harus beli stand tripod begini nih bagus kayaknya ya. Cek. Nah, jadi tadi udah dibahas dari awal sampai akhir sama mas-mas mbak-mbakku ini yang sangat luar biasa. Tadi aku mau ngomong apa sih? Sampai dari NPWP teman-teman mau bikin. Sampai NPWP-nya dibikin, setelah itu kewajibannya apa saja, cara ngitung pajaknya gimana, tarif pajaknya berapa, yang dipakai yang mana, syaratnya apa, sampai teman-teman bayar dan kewajiban terakhir adalah pelaporan. Itu sudah dibahas sama kita. Jadi teman-teman nantinya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke kita, bisa melalui KPP Pratama Ciamis yang buka setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore atau ke nomor WA kami di 08 901 saya lupa 081 Ya, itu. 08 112 112 901. Itu dia nomor WA kita, nomor WA helpdesk kita. Teman-teman silakan aja atau misalnya mau nanya langsung drop di komen juga boleh. Keren ya. Akhirnya ada gitu, selama ini kita nggak ada loh. Ya kan? Iya. Ini Nah, pemirsa apa aja nih? YouTube, Spotify. pemirsa YouTube, Spotify, Instagram, Facebook kita upload di 4 tempat soalnya berkaitan dengan kerjaan kita. Yo!